Patangkut Tadanga Jawa udah memberikan sejadah, sejuta sejadah. Apakah udah Rifoko ikhlas, ya kan? Nah, apa ada unsur politik? Di Jakarta kok banyak musisi Minang. Nah, paling indahnya udah kan mendengar berseliweran bagaimana nasib si seniman-seniman Minang kok kan? Atau semuanya baik-baik saja udah jadi di Jakarta? Oh, nah. Dal kenal Jo. Tadi kan dari pun mengaku kenal Jo. Mengaku. Tapi gua kan tak tahu. Kalau Anda cukup mengenali beliau. Cukup. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifah, dan di sebelah saya ada tokoh muda dari Minang, yaitu Uda Rivo di Mulifah Channel. Jadi gini kok sesi nang gini kok dah kita memakai bahasa Minang. Jadi karena kita akan berbicara khusus untuk orang Minang. Nah, awak penasaran dengan kegiatan-kegiatan dari Uda Rivo? Patangkut Tadanga Jawa udah memberikan sejadah, sejuta sejadah. Jadi gerakan sejuta sejadah tadi itu Uda Rivo maksudnya apa? Apakah Uda Rivo kok ikhlas, ya kan? Nah, apa ada unsur politik, ya kan? Nah, itu mungkin atau memang ingin sekali untuk membagikan sejadah, atau memang saingan juga awak sebagai konten kreator. Oke. Mau deko dah. Sejuta Sajadah adalah program yang dimulai, yang ambo canangkan atau ambo pelopori pada saat COVID sedang tinggi-tingginya. Mungkin masih takana di benak kita bersama bahwa waktu itu kemas haji tidak bisa, atau kemas haji harus bawa sajadah surang-surang, kan? Yang paling dasar bana ketika COVID baru masuk ke Indonesia sedang tinggi-tingginya itu, yang sangat mendasar adalah, mohon maaf, sajadah di mas haji itu kan banyak yang rusak. Dan maaf pula mungkin banyak yang lah agak babaun gitu ya. Nah, ditambah saat itu prokes dari pemerintah memang cukup ketat, yang dimana walaupun tidak ada suatu keharusan untuk membawa sejadah masing-masing, tapi disitulah mungkin Allah menggerakkan hati ambo bagaimana kita kok dalam pada kondisi yang sulit ya, tapi kita tetap bisa ibadah dengan nyaman, yaitu dengan membawa sejadah masing-masing. Dan kebetulan Amba banyak kerjasama dengan kawan-kawan konveksi segala macam, jadi kita bersinergi saja. Jadi ada untungnya untuk kawan-kawan kita masa pandemi itu agak kurang beruntung dalam segi pemasaran ya. Iya, biasa itu. Nah, balik cerita udah tadi, pertanyaan udah tadi mengenai politik, Amba berani yakinkan insya Allah tidak ada. Masalahnya apa? Program Sejuta Sajadah adalah dipelopori oleh Ambo itu setelah pilkada telah usai. Berarti ikhlas? Insya Allah ikhlas. Ikhlas saja untuk apa, tidak ada unsur lain? Insya Allah itu jarang terjadi. Nah, itu kan kembali penilaian masing-masing. Tidak ada unsur politik, berani berkorban, berani modal sendiri hanya untuk kepedulian. Itu memang khusus Minang apa seluruh? Ya, memang pada saat ini Amba prioritaskan untuk di Minang, ya kan. Sejadah itu lah cukup merasa untuk nagari-nagari di Sumatera Barat, mungkin bisa dikatakan 70% sudah menerima. Hanya Sumatera Barat, ya. Hanya memang kuantitinya harus maksimal. Tapi lah berjuang, itulah. Aduh, Bukit Tinggi di Mama gitu. Lah mulai Pariaman, Pasaman, dan Payakumbuh, Solo, cukup apa namanya lah berproses kita kan. Tetap running gitu. Jadi yang menjelaskan Sejuta Sajadah itu program berkesinambungan, baik sebelum ataupun 1 juta sajadah kita akan tetap berbagi.
itu. Nama channelnya Pak, ada tayangnya ya? Ya, silakan dilihat. Rivo Official. Rivo Dharma S Official. Ya, Rivo Dharma S Official. Itu Ya. di Sumatera Barat, dari Po, seorang tokoh muda sudah banyak berbuat, walaupun sejadah ini banyak maknanya kan. Betul. Jangan dilihat sejadahnya, tidak boleh dicari sejadah sana, karena sejadah go diambil dulu dari konveksi. Ada yang ambil dulu dari bahan lah banyak dan tolong dari sebuah sejadah saja sampai beribadah. Itu banyak berbuat sekitar 70%, walaupun tidak maksimal ada di Sumatera Barat. Ya. Berarti udah Ripoko sangat cinta ke Sumatera Barat. Insya Allah. Dari mulai cara agama sampai keseniannya. Ya. Nah, gini awak baca itu tentang kesenian dan ada di Sumatera Barat. Ya. Mungkin ada sesuatu yang menggelitik dia udah tentang kesenian Sumatera Barat, baik itu apresiasi ataupun kritikan. Ya. Dari siku bisa awak menilai dari pokok batu-batu memang cinta ke Sumatera Barat, cinta anak Minang, ya kan, dari Ya. zaman dari po. Ya, mungkin histori lu. Waktu Ambo masih kete-kete, masih SD mungkin ya. Itu kebiasaan Rangga Ambo. Kebetulan ama Ambo kan orang awak ya, dari Solo. Ama? Ama Moropane Solo. Moropane Solo. Sekampung, ayo sekampung. Sana bakar. Seni Bakar. Seni Bakar. Iya. Apa Ambo orang Jakarta atau Betawi? Betawi. Iya. Iya. Jadi tiba kalau di masakan tuh gado-gado tuh. Diakui di duo tempe. Ada video tempe. Bukan tentang kisah Zainuddin. Ada. Nah, itu di Betawinya kecil, orang Betawi, di Minang kecil Minang. Iya. Tapi dua mamukul lakang makan. Ya, betul. So, tidak dapet. Ada. Mau lanjutkan tadi ya. Itu kebiasaan ama tuh hari Sabtu sama Minggu tuh selalu menyetel lagu almarhumah Bunda Eli Kasim tuh. Jo almarhum Tia Ramon. Jangan untuk ubek lalok dari po dulu. Bisa jadi mungkin. Tapi sakit itu kan masih kita ya. Alun bahasa Minang Ambo alun fasih bana gitu ya. Iya. Dan arti-arti lagu itu kan Ambo alun tahu mana. Cuman Ambo menikmati gitu. Menikmati ya. Ya, menikmati. Berarti jiwa seni itu mulai meronta-ronta. Bisa dikatakan pada itu. Pernah mencoba untuk memproduksi lagu, mungkin suara wak agak baliang-baliang. Oh, enggak. Misalnya di tune ya kan. Ambo sadar posisi. Sadar posisi. Nah, itu menarik dari Po. Dari Po ayah dari Betawi, dari Jakarta. Sedangkan ibu dari Solo, asli Minangkabau, berarti udah punya suku. Ya, Apa suku dah? suku Ambo Melayu. Melayu itu suku tertua ya. Jadi, kalau ada kita giri yang seketek di Jakarta kok banyak musisi Minang. Ya kan kan? Ya. Sedangkan ayah orang Jakarta, ibu orang Minang. Kok banyak seniman-seniman dan menggantungkan hidupnya sebagai seniman lah di Jakarta. Nah, kebetulan orang Jakarta dan sekaligus orang Minang, mungkin pernah udah menyatu dengan seniman-seniman Minang yang ada di Jakarta. Oh iya, kami Moropane memang bisa dibilang itu cukup babawa ya orang seniman ya, seniman. Iya. Anto Baro di Moropane ya. Anto Baro Moropane. Iya. Yang Ambo masih aco komunikasi, aco basuo silaturahmi, aco main bulu tangkis itu jauh udah akawi. Ada Alvina Brenner, kan? Nah, Inal Piliang. berarti banyak ya dah. Iya. Nah, pandang indahnya udah kan mendengar berseliweran bagaimana nasib si seniman-seniman Minang kok kan, udah berkawan banyak-banyak seniman. Mungkin ada awak di siko mau deko kini, awak di siko mau deko kini. Ya kan? Pernah nangan kira-kira? Iya. Atau semuanya baik-baik saja udah jadi di Jakarta? Oh, nah, artinya memang kondisi Covid itu kan luar biasa ya. Yeah. Luar biasa. Yang paling utama adalah seniman orang Manggale. Ya, orang kaki limo ya. Manggale, ya. Nah, Manggale pun mungkin kalau yang kebutuhan pokok, model sembako, mungkin tidak terlalu terdampak ya. Iya. Atau mungkin mereka cukup aman gitu. Aman, Tapi ya. kalau yang busana dan sebagainya itu sangat terasa. Ada juga hanya menggantungkan di seni kok. Aduh, betul. Itu lebih berdampak banget. Iya. Kalau udah mencari apa solusinya nampak udah untuk seniman-seniman Sumatera Barat Pak? Ya. Dan ada di Jakarta. Betul. Yang pertama seniman tuh Ambo lihat butuh wadah untuk aspirasi dan inspirasi ya.
harus ada sampai menyalurkan sesuai kebutuhan. Iya. Baik kebutuhan seni pada saat ini, ya kan? Ada pula untuk kaitan dengan perekonomian. Nampak udah tuh celahnya. Berarti udah cocok untuk jadi pemimpin seniman di Jakarta. Tidaklah, ambo biarlah jadi penikmat saya lah. Kan? Oh, enggak bisa dinikmati. Kalau udah nikmati berarti udah nikmati puluh kesengsaraan kami dulu di Ciko. Enggak maksudnya dalam konteks saya bisa dibantu, tentu dibantu. Ya. Jadi mereka dah. Di Jakarta kan ada organisasi namanya kami Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia ya, artis Minang Indonesia. Nah, karena kata-kata artis tadi itu kan, artis itu kan sebenarnya berbeda dengan selebritis. Artis itu artinya kan seni. Yeah. Jadi orang kini itu tidak tahu kontekstual dari artis itu sendiri. Artis itu artinya seorang pelaku seni. Yeah. Nah, orang artis, sedangkan kehidupan mereka berbeda dengan yang mereka sandang. Nah, jadi memang betul kata dari Po tadi, kita kehilangan wadah untuk itu. Jadi mungkin karena banyak yang menggantungkan hidupnya hanya di seni itu, adonan separuh mengalir, separuh seni, separuh artis ya. Artis itu seni ya, kita artikan di seni dulu. Yeah. Adonan separuh bos gadang, separuh artis. Adonan bos gadang mencoba jadi artis. Nah, itu cara mensinergikan satu dengan yang lainnya, tentu awak butuh sosok. Yeah. Nah, kebetulan di Siko awak memang alah bahasa Osamo jo orang-orang nan sangat bagi awak mungkin untuk pengetahuan seni awak di Jakarta kok beliau-beliau lah semacam ada di Siko satunya ada Alkawi, ada Hitam Inyong Pepito, ada Pak Oyon Sinapa, dan ada Rudi Majini sedang BTS. Nah, mungkin ngobrol santai dari Po dengan kami bersama mungkin. Oke, dari Po kebetulan kita sudah berkumpul aja. Ada Pak Oyon Sinapa, ada Mama Dambo, di Majini seorang MC, wow. Dan ada ayah kita, orang tua kita, seniman Minang, ayah Mawardi, ada Ida Alkawi, dan ada Hitam Mama Mboblo, Mak Hitam Musa gitu. Nah, dari pembicaraan kita tadi, Jo Udaripo, sepertinya ada sebuah titik cerah gitu. Ada sesuatu siraman untuk awak yang awakku sebagai pecinta seni. Yeah. Kayaknya bisa menjawab keluhan-keluhan seniman-seniman Minang dan ada di Jakarta. Jadi karena adanya Uda dan mama-mama ada nampak gitu di Siko, kita lempar ke Da Alkawi untuk membicarakan kok. Yeah. Da kenal Jo. Tadi kan dari Po mengaku kenal Jo. Mengaku. Tapi Wak kan tak tahu. Kalau aku cukup mengenali beliau. Cukup mengenal. Walaupun mungkin terlalu lama, tapi belakang aku terlalu cukup dekat dengan beliau. Berarti memang dari Poko memang sosok yang bergaul dengan seniman-seniman awak Jo. Iya. Dan memang memang banyak beliau bergaul dengan Andung, dengan Da Oyon Sinapa, ada rekan-rekan musisi lain juga gitu. Dan seorang pecinta seni ya. Menurut aku ya, sangat. Tidak hanya mencintai, tapi bagiannya karena memang itu bukan dimumpu beliau yang mengangkat beliau gitu. Karena mulai cukup dekat dengan dari Fo gitu. Kalau beliau secara pribadi bercanda itu, yang pertama peduli. Orangnya sangat peduli. Sejuta sejadah saya Dan salah satu gerakan yang luar biasa. Luar biasa tanpa ada kepentingan. Tidak ada kepentingan apapun, tidak ada politik apa. Dan saksi kan? Dan saksi nih, beliau hadir acara. Hadir ya? Kamu menghadiri acara Sintasiasa pun dihadiri oleh Gubernur Pak Buya. Yang dia hadir juga membuka launching. Buya harus datang. Dan yang menjadi sisi lain adalah beliau adalah sosok tokoh muda Minang yang peduli dan begitu mencintai kampung halaman. Iya tadi awak kan lihat tadi dari pembicaraan awak Jo dari Po memang tergelitik hati. Ya. Memang perlu wadah. Nah, dan itu pun memang suatu yang awak butuhkan kan? Sangat. Mbak menurut Daal mungkin ada masukan gitu, mungkin dari Po bisa kita ajak untuk bersinergi menjadi bagian dari itu, atau mungkin pengurus atau ketua mungkin sekali di betul Pak. Itu mungkin barangkali awal yang bagus dan momen yang tepat barangkali. Mudah-mudahan kebetulan dari kan kami ada wadah.
Iya. For kami Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia, dan itulah ada sejak tahun berapa ya kan? 2005 balik 2009 awalnya. 2009 dirinya. 96. 2000? Oh, tahun 96. Berdiri pertamanya 96. Dengan pasang surut pergantian nama. Pergantian nama pengurusan. Jadi kebetulan memang sebetulnya di bulan Maret petang habis masuk ke Oh, habis ya, habis masuk ke pengurusan periode saat ini yang kini pimpinan lima berarti itu Bang menurut aku cocok kayak kenal pemimpinan di kami lagi. Oh, sosok. Nah itu yang ingin aku sampaikan kan. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan nanti kemenkonya dapat sosok yang bisa mengayomi for kami menjawab doa-doa gitu lah ya. Kita tahulah pelaku seni itu, tapi tentunya itu seandainya terbentuk kepengurusan baru, terima kasih banyak untuk kepengurusan yang lama itu kan. Mudah-mudahan ada terobosan baru, pemikiran baru di wadah for kami khususnya, mudah-mudahan kita bisa mengangkat marwah martabat dari for kami itu sendiri, dan for kami bisa menjadikan sesuatu organisasi yang bisa betul-betul bermanfaat. Tidak hanya dirasakan oleh para pelaku seni itu sendiri, tapi kita mengharapkan for kami bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, masyarakat Minang khususnya. Iya, betul. Jadi udah kalau awak kecek dal kau tadi kan, berarti ada arahnya bisa lah diambil jadi pemimpin. Kami berharap untuk itu. Berharap. Kalau awak tidak setuju dah. Beliau dari Pro bisa berkenan. Awak tidak setuju. Tidak setuju kalau lama-lama. Oh, tak Itu anak masih bugar ya kan, tahu dengan kesehatan dan Allah berbuat gitu kan, itu kasih. Kalau menurut Mama Medam, itu perbincangan sangat hangat dari kita. Iya. Walaupun cuaca hujan ya. Iya, hujan. Ya, tapi hangat ya. Artinya apa yang pembicaraan Dafan sama Pak Repo tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang Pak Repo bahwa orang yang sangat luar biasa, energik, suka olahraga, suka pula juga kesenian. Tokoh muda dan telah banyak berbuat untuk Sumatera Barat. Salah satunya sejadah. tanpa ada embel-embel ini luar biasa. Jadi menggelitik pula untuk diri ambo pribadi, karena selama ambo cukup aktif bergerak di Forum Komunikasi Artis Minang, tentu mengalami pasang surut pengurus, enak. Mulai dari pasang surut pengurus pasti ada. Ya, tentu punya keinginan, lebih agar kami itu bisa berbuat lebih baik lagi. Setidak-tidaknya untuk anggota, baru kita berbicara untuk orang banyak, enak. Nah, kini ambo rasa dengan kepedulian Pak Repo, ini tokoh yang sangat tepat ya. Karena pertama sekali kami belum pernah dipimpin oleh kaum muda. Pertama kaum muda, yang kedua di luar seniman. Yang di luar seniman. Tapi pecinta seni. Iya, enggak yang di luar, ya pecinta ya, di luar yang bergerak keseharian di bidang kesenian. Iya, yang peduli dengan seni. Iya, kalau Pak Repo ini pencinta seni ya, peduli dengan seni. Yang bergerak keseharian di bidang seni belum pernah memimpin kita, ya kan? Enggak, secara ya, jadi karena presiden itu enggak selalu dari militer. Iya, kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Ya, betul. Nah, kenapa tidak kita coba? Mudah-mudahan ini bisa bersinergi dengan baik. Harapan kita bukan kepengurusan yang lama itu sangat luar biasa pula, acung jempol. Cuman COVID lah. Cuman kenapa tidak harus kita tingkatkan? Ini sedangkan masalah COVID aja bisa terselesaikan dengan pembagian sejadah. Apalagi seni ini COVID udah mulai hilang kan? Mudah-mudahan ya besar makin membara. Ya, seperti yang dapat sampaikan, cocok nak jadi ketua kan itu. Cocok nak jadi ketua. Itu menurut awal. Iya, kalau ambo ini bukan mewakili seluruh anggota kami bukan mewakili pribadi. Secara pribadi ambo sangat setuju dengan tokoh seperti Pak Repo, ya kan? Ya, tentu kita berpulang nanti dengan kesepakatan kita kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan nanti ada titik cerah.
ada harapan-harapan yang baru, wacana yang baru untuk kemajuan kita bersama di rantau dengan pengalaman. Enak. Oke, Bre, untuk menonton Mulifa Channel, kalau merasa cocok atau tidak, tolong dibuat di komen ya. Ya. Dan apa saja saran-saran yang perlu dibuat untuk for kami kok. Mungkin dari masyarakat ada yang mencari seni kita merdeka, insya Allah Ya. itu akan menjadi sebuah Berikan masukan yang positif. masukan yang positif untuk mudah-mudahan dari puan jadi. Nah, gini kita minta pendapat dulu untuk apa gitu. Ya. Oyon Sinapa dan alah malang melintang di dunia seni Minang dari mudo sampai balik lo ke mudo balik Ya. Ada dua tambah gagal. Jadi menurut Pak Oyon, Pak kira-kira pendapat Oyon tentang seniman awak dan bisa enggak sosok Pak Rifoko dijadikan seorang panutan atau mungkin panglima dari seniman itu? Oke. Atau mungkin ada keluhan. Oke, jadi hanya menambah dari kata dari adik-adik Alkawi dan Sony Papito. Dan ambo pun kenal yo Dina Rivo. Itu dari kita coba gabung Rivo di bulu tangkis dia seniman. Ambo mulai kenal dan ambo mulai pantau beliau. Sampai-sampai di Padang tetap mau pantau, mau tinjau kegiatan monitornya. Monitor juga ya? Ya. Berarti kepaluan sama. Ya. Kok enggak bisa dijian? Berarti lah jian ke sana kan? Oh Jadi, ya, monitor. dalam hari koko sampai ambo pertama mau tamu Alkawi di lapangan, ambo minta Alkawi bah kira-kira Ripo kita angke kita jadikan kita masukkan ke por kami. Oh alah dulu komunikasi. Kece Bagi siang. awak kok enggak kau yang mau. Awak gini loh. Itu. Nah kece Alkawi setuju bana kanda aja. Karena bola bocah lihat track recordnya cukup bagus. Ya, awak Anak. di YouTube dengan sejuta sejadah gitu kan. Satu menjadi anak muda yang cukup tinggi aktivitasnya Iya. dan sosialnya. Rajin. Jadi dengan hal itu ambo pribadi pun ya ambo minta ambo meminang kan Untuk anak gadis ya, pada Anda Ripo untuk ikut Untuk berminat lah ya. gabung ke por kami sekaligus dicalonkan jadi ketua umum por kami. Itu nanti Betul. kita tanya balik kan dari poin. Nah, itu dan dari ambo. Ah, Nah, tapi bekerja tadi secara demokrasi segala macam itu nanti kita akan di Mubes. ya. Kamu rasa itu aja mungkin kamu setali lah juga jadi adik kok merasa sama visi awak untuk kedepannya for kami kok lebih bagus dan lebih berkualitas itu. Yang lebih berbooming lah. Min. Nah, itu. Kamu rasa itu saja dari aku. Kita minta dulu ke mama gitu, Mak Ludi mamanya dan seorang MC. Nah, MC dan memakai seni kental seninya emang ada berdua. Ini cerita sekarang. Nah, kita mungkin senior di Jakarta itu namanya menjadi MC muda baru juga sampai zaman kini dan kadang-kadang ada juga MC muda ini akan mencong-mencong sebagai calon MC ya. Bah tentang Uda Ripo. Bah dan Mama. Ya, terima kasih dan juga terima kasih juga buat subscribernya Dapan Mulifa ya. Baik, mungkin ambo agak beda jo Batigo dari Bro Alkawi, Bro Sony Bagus dan juga beda Bro Dayon. Batigo kok setuju satu ya kan? Ambo udah setuju. Benar. Dari pokok cocok dan pas. Cocok dan pas. Iya. Cocok dan pas untuk menjadi ketua por kami akan datang. Cocok ya. Tidak setuju kalau tidak jadi ketua umum kan? Enggak setuju, maksud ikut pada setuju satu ya kan. Kelompok enggak kata setuju tapi beliau kok cocok dan pas, bukan setuju deh, cocok dan pas. Bukan setuju. Iya. Cocok. Berarti itu di atas setuju. Dia teh bana, super bana. Super. Wow. Wow. Karena basic beliau kok mungkin benar kata Sony tadi. Sebelumnya Mama mengenal dari itu. Ambo mungkin bersobok sekali kok mungkin atau pernah sekali. Dua acara maupun apa? Oh, di Pernah. acara. Di Jati Beningan enggak MC beliau? Iyo. Di acara berarti. Enggak. Oh, di Lekonda kan? Ya. Ya kan beliau MC. Oh yang di oh iya. Berarti pas sebut acara. Enggak, Iya. Di acara. Iya. Berarti dalam lingkup Hadir. Banyak hadir.
Malam acara. Ya. Oh, iya. Malam pun hadir. Iya malam acara. Sekeluarga beliau hadir. Keluarga. Lagi apresiasi untuk kegiatan Seniman. Itulah melambangkan dan juga mencerminkan pesan beliau mencintai jiwa seni itu lado kan itu. Beliau hadir bersama dengan istri dan anaknya. Waktu Keluarga. itu istri sedang masih hamil ya. Hamil. Jo ama, Tete, Une, keluarga lah ya. Alhamdulillah. Karena ambo tambah stay kapan? Benar kata Sony tadi, Bro Sony tadi, selama kau awak pengurus ataupun ketua kau adalah di jalur yang benar-benar jiwa latar belakang adalah seniman ataupun artis. Mungkin kini nggak ada salahnya kalau awak cari figur yang di luar dari artis. Dalam arti kata bukan awak mengecilin yang itu, tidak. Karena tapi mencintai. benar ya, karena ada di beliau kok, ada ya dari jiwa kepemimpinannya ada. Insya Allah tadi visi misi itu tadi belakang tadi ala beliau gambarkan. Apalagi beliau kok dua syarat untuk jadi ketua tuh mungkin ya, secara apa mungkin loyal dan royal. Mungkin suatu organisasi nggak terlepas juga dari hal seperti itu. Itu ada di sisi beliau. Dan itu dari tujuan bro. Itu udah tujuan. Kegiatan salah satu waktu kemudian hadir. Undangan, minta aku dari undangan untuk ada kegiatan pelaku seni di salah satu. Yang waktu seniman. Gawe beliau aku sebenarnya. Yang bisa membantu. Oh, tengok benar betul Alkawi itu nelpon tuh. Ayo ada. Nah, setuju tadi kurang yang cocok. Ya. Cocok Mas. Untuk sikap sosial beliau, sikap kepedulian beliau, mungkin salah satu itu. Ya. Jadi mungkin benar cerita tadi cocok dan pas. Cocok dan pas. Ya. Peduli. Setuju gak kurang? Setuju di atas setuju lah. Kalau setuju mungkin hanya sekedar setuju, tapi cocok dan pas cek lah dong. Wow. Wah, berarti cocok dan pas itu menyuruh malah ya? Iya. Kalau setuju itu kan ini menyuruhkan diri. Ini menyuruh ya. Berarti cocok. Jadi ambo jujur Dayon, kok bahasa Dayon ambo pakai stek jujur, kok pilih awak. Nah, mungkin itu dari pun untuk kedepannya mungkin ya mungkin kok kata-kata dari kami bagaimanapun nanti kita cari itu di hasil di Mubes. Insya Allah secara pribadi ambo mendukung dan dengan teman-teman hadir di Sikopo mungkin dukung. Ya mungkin di kesempatan ini keterbatasan beliau berkumpul di awal-awal dengan teman kami, tapi beliau tadi menjanjikan insya Allah karena itu akan sowan ke rekan-rekan yang lain. Itu dan luar biasa, jarang kita temukan baru ke caleg udah seperti itu udah jarang sekali. Jadi insya Allah ke depan mungkin bisa kita bantu bro ya. Iya. Nah, itu aja mungkin Dayon. Ya tentu melihat itu membandingkan yang punya diri. Pasti. Ya, apa setuju itu jawaban setuju itu dari pun bukan dari awal. Iya. Ini setuju enggak kita oke jadi seorang ketua dari awal gitu. Iya. Kelola Alkawi apa yang bisa bantu untuk Alkawi Jokan Kawat Seniman? Itu udah kata-kata pertama tadi itu luar biasa. Apa tuh kini? Apa bisa mau bantu? Itu lebih dari bantu. Iya. Mungkin secara finansial nggak usah bantu, maju ke depan, ya kan itu. Baru katanya apa yang bisa dibantu itu ada 70% dibantu. Iya. 70%, 30% dibantu. Kalau Siap. saya mohon Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada saran dari saya awal sebagai dari kampung. Beliau belum silih. Tadi dari produksi. Ambo sebanyak itu menengah pembicaraan dusana satu alane. Ambo bersyukur dengan kesepakatan sama-sama. Jadi wak minta untuk selanjutnya direlailah di Tuhan. Karena awak aku lillahi ta'ala. Dan ambo sekaligus dari kampung. Kerajaan ambo di kampung, kerajaan ambo di kampung mengumpul anak-anak nan sekolah satu terbiah atau SMP itu sebanyak ada 80 orang. Atau anak-anak tu baraja basile bela diri. Harapan ambo yang pertama bukan untuk sile, untuk menjaga inyo jangan tajerumus masalah narkoba itu saja. Dan lagi dan ambo berharap anak-anak tu berhadap. Sekian dari ambo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari Daam? Oleh tambahan mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa memahami dan bisa kita saling sinergi dan saling sayun. Intinya adalah untuk kami, untuk para pelaku seni yang ada di Jabodetabek khususnya, mudah-mudahan itu Bisa adalah bersinergi lu dengan yang lain nantinya. Jadi kalau untuk sementara tentu untuk intern di dalam dulu, tapi nanti tentu kita akan membuka ruang untuk keluar gitu kan. Intinya adalah mudah-mudahan kita sama-sama seni, sama-sama ayun, sama-sama sepakat untuk menjadikan Porkami itu suatu wadah forum yang bisa bermanfaat untuk keanggotanya dan bermanfaat untuk orang banyak seperti yang disampaikan Sony tadi. Barangkali mungkin itu. Jadi dan mudah-mudahan kita ya sekedip nambahan ini kok baru perbincangan awal. Ya. Perbincangan awal karena dan itu pun ya alhamdulillah perbincangan awal tapi tujuannya jelek ya kan. Jadi sekedip untuk dapat Mulifa Channel sekedip memberitahu ke dapat Mulifa Channel bahwasanya adonya kita di siko membicarakan kepengurusan Porkami ya. Karena periode Porkami yang sebelumnya yaitu periode dari tahun 2018 sampai 2021 yang diketuai oleh Mamak Bandaro Labieh yang kebetulan kini kok sedang sibuk, super sibuk malah karena kegiatannya sebagai anggota Dewan Kabupaten Agam. Jadi telah berakhir secara kepengurusan secara periode tanggal 21 April 2018. Jadi 2021 ya 2021. Jadi 3 tahun kepengurusan. Nah, tentu dengan hal itu tentu kita berkumpul di sini punya wacana ya kan, punya keinginan. Nanti kalau Mak Bandaro Labieh masih ikut dalam mubes untuk mencalonkan diri, kita persandingkan berdua ya kan lebih bagus ya. Artinya dengan adanya pertemuan kita hari ini kau bukan berharap nanti ada yang berbicara di belakang hal-hal yang begini, kita tidak mengingat seperti itu. Kita bertujuan seperti ini berkumpul hari ini kok demi untuk bersama, demi kemajuan seniman-seniman yang ada di dalam. Siapapun yang terpilih nanti, tentunya kita berharap Porkami ke depannya lebih baik. Tapi kecil awak sekali merangkuli, sekali tapi berubah ya. Yang sebelumnya tidak baik tetap baik dan akan kita usahakan lebih baik. Mungkin namun saya dapat buat dengan dapat mungkin dapat atau Sony ataupun Alkawi bisa menjelaskan apa tuh Porkami kepanjangannya. Mungkin Saskabe dapat tidak tahu tuh Porkami itu apa. Mungkin Alkawi bisa. Oke bro, jadi kita akan minta Uda Alkawi untuk membeberkan apa itu Porkami dan merembet ke Porkami tadi secara tidak sengaja dan cocok ya udah kita coba beberkan apa arti Porkami itu. Mungkin hitam langsung. Jadi pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Davan Mulifa Channel. Sepengetahuan Maitam, Porkami itu dulu dengan nama Porkami Double M ya. Porkami. Iya, Porkami yang didirikan oleh pendirinya itu termasuk Dayon R.E. Odong, Ilbule dan sebagainya. Ya, Jun Sidi dan yang lain-lainnya. Double M dengan arti Forum Komunikasi Artis Minang dan Musisi Indonesia, Jakarta ya. Jadi setelah sekian lama vakum dan mulailah ada pergeseran, pergantian kepengurusan, pergantian nama yang yaitu Mubes di Taman Mini Indonesia Indah diganti dengan nama Porkami supaya lebih fleksibel dan lebih merangkum semuanya, diganti Porkami, Forum Komunikasi Artis Minang Indonesia. Seperti yang sampaikan tadi, artis itu adalah pelaku seni. Jadi kita tidak melihat itu seninya apa. Jadi siapa yang berbuat dalam kesenian pokoknya termasuk dalamnya. Jadi ya secara apa namanya? Ya secara harfiahnya sudah masuk ya. Berkesenian MC bisa menghibur orang banyak, sudah masuk berkesenian. Ini kan kadang-kadang orang digabung artis itu selebritis. Terkenal itu selebritis dan artis. Jadi setelah masuk itu artinya ada yang digarap dalam visi misi
bahwasanya anggota Perkami itu anggota yang masuk dalam keanggotaan Perkami itu tidak hanya pelaku seni, tapi orang termasuk pemerhati seni, pecinta seni, ya pencinta seni. Termasuk dan ini Bak Gayung Basambui ya. Bak Gayung Basambui, Pak Revo dengan kriterianya yang kita cadiak ini kok, dan kegiatannya yang kita nampak selama ya kan. Ada seorang yang pencinta seni, pencinta ranah Minang, pencinta kesenian. Peduli. Ya peduli. Ya. Dan lebih merasa lebih ya. Lebih ya berharap ya mudah-mudahan ini izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berharap mudah-mudahan sosok Pak Revo bisa lah untuk mengayomi, melindungi sebagai apa namanya? Panglima tadi ya, Panglima atau ayah sampai mengadu, sampai mengadu dari seniman-seniman. Yang kita tahu seniman-seniman di Jakarta kok masih kehidupannya itu sama-sama bisa mencari ya. Artinya saling menopang dengan banyak kegiatan nanti yang akan disodorkan atau yang akan ditawarkan atau dengan ide-ide kita bersama Pak Revo bisa meloloskan kan luar biasa. Ya. Jadi seniman-seniman bisa bekerja lah setidak-tidaknya ya. Itu tambahan kali seketika mungkin sebagian kawan-kawan atau kakak-kakak alun banyak yang mengenali tentang beliau, tapi Ambo yakin dan memastikan setelah kawan-kawan nanti dakik dengan beliau, insya Allah tidak akan mengecewakan. Tapi Ambo sekete ada yang menarik ada hal mengenai sosok Pak Revo. Ambo pernah mendengar Pak Revo adalah pemilik rumah sakit Resti Mulia. Resti Mulia yang ada di Pondok Kopi. Betul. Ini luar biasa. Kalau misalnya ada seniman-seniman yang sakit, walaupun tidak gratis ya kan, tapi bisa mengurangi pelayanan yang tadinya biasa-biasa aja jadi luar biasa. Betul tuh, mudah-mudahan nanti kalau kita kan damaruan awak dan kawan-kawan sakit kan, tapi paling enggak ada kantoran pabrik, ada kantoran lainnya. Salah ya Pak. Iya. Oke. Tentu dari setiap pertanyaan dari Uda, Mama, Pak Yon, tentu balikan kanan punya diri. Jadi dari perkataan-perkataan tadi itu dari mungkinlah mendengar dan mungkin agak kaget, sedikit shock mungkin, karena secara tidak langsung kami meminta kan gitu. Nah, mengharap dari itu mau menjadi maju sebagai calon pemimpin dari ketua umum dari Perkami. Dan mau mintaan dulu pendapat dari Po siap atau tidak ya gitu. Oke, itu sebenarnya channel Uda kok bahaya luar biasa, tapi sangat positif kok. Aku yakin balik Bu, naik kok. Kok jarang-jarang ada mancini, ada dayu. Kalau Alkawi lah cok, dayu kok cuma mancini aja. Tambah paling putih kan itu. Sampai tadi tema ngopi-ngopi kan. Tahu merembet dalam gambar. Iya, dibandingkan otak-otak apa dulu. Iya. Otak lama apa. Ya. Di Mbojawe satu ya. Kalau rumah sakit meluruskan itu yang punya keluarga besar, orang tua, khususnya Oni Ambo ya, Oni Juang Mang. Di mana? Di Jalan Raya Komarudin, Penggilingan, Jakarta Timur. Oh kebetulan rumah dokter Pak. Masuk ke sana. Ayo terus. Nah, insya Allah lah kalau apa namanya ada seniman, kita bisa kita bantu, tentu kita bantu. Nah, bisa dipermudah pasti kita permudah lah, ya kan. Kembali cerita for kami kok yang mansasaan kok sasa jadinya kan. Harus sasa. Enggak boleh ndak ini. Jadi pertama ambil apresiasi atas kepercayaan tokoh-tokoh senior, Bapak di Siko ya. Tentunya dalam berorganisasi, itu kan organisasi. Tentunya pasti ada ADART, kan? Ada tata cara pemilihan ketua umum, kesepakatan dan lain-lain. Jadi Ambo tidak bisa mengelak lah. Jadi dari kalimat Ambo bersedia untuk ikut kontestan. Kan berarti Ambo kalau kelompok percaya diri, Ambo pasti ketua umum, tidak, jangan salah diartikan. Ambo bersedia untuk mengikuti kontestasi di Siko, ya kan? Nah, kalau untuk for kami sebenarnya udah hati yang paling dalam. Nah, seniman kok harus diperhatikan. Ya, harus ada tempat wadah, inspirasi, aspirasi. Yang paling utama adalah tempat ada pengaduan dalam bidang ekonomi. Ya, dan Maliko mungkin pemimpin-pemimpin kita khususnya di Sumatera Barat, karena kita ke organisasi Minang, balik ke Kampuang, mudah-mudahan seniman bisa
tingkatkan kesejahteraannya atau mendapatkan perhatian, minimal perhatian. Insyaallah apa yang Ambo punya, apa yang Ambo bisa bantu dalam perjuangan, tentu kita akan berusaha bersama. Mungkin itu dari Ambo. Ya, kalau ketua pegawai negeri Mozambik, insyaallah beliau bersedia. Iya, amin. Oke, untuk sanak saudaranya. Jadi kata lah bersembuh ya, gayung ala bajawe. Dan alhamdulillah beliau dengan kecintaannya kepada seni Minang dan kepeduliannya kepada ranah Minang. Hah? Iya. Ya, dan namu awak nak pandai petiwa. Itu urusan Pak. Itu urusan Maitam loh mah. Maitam nak pandai itu juga. Dia ada. Mudah-mudahan dia ada Pak Oyod. Oke bro, jadi kita sudahi dulu cerita kita yang ngalor ngidul seperti Otalapau ya, kakak Otalapau di sana. Yang tadinya awak ingin bersejarah dan akhirnya cocok juga untuk memimpin sebuah organisasi seniman yang ada di Jakarta, dan beliau pun setuju dengan hal itu, berkenan dan mau, dan itu kita sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan seniman Minang dan seluruhnya bisa semakin lebih baik lagi ya, ya. Oke bro, seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dafan Mulifa dan semua yang ada di sini selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.